Bung Ade Armando bahwa Pak Ahok pasti tahu. Sementara Bung Hendarsa mengatakan kalau Pak Ahok tahu, maka bisa jadi obstruction of justice. Betul ya? Oke. Saya ingin tanya ke Bung Ferry Amsari sebelum saya ke Bung Guntur Romli. Oh, saya mau panjang nih, jangan ke Bung Rom. Intinya aja yang terlalu panjang. Intinya aja. Ya, pertama, tujuan orang korupsi itu dalam berbagai studi ya, itu ya. Pertanyaannya benar. Kalau obstruction of justice, sabar. obstruction of justice. Sabar sampai nggak boleh langsung loncat saya menjelaskan. Jadi karena ada korupsi by greed gitu ya, sudah bisa dipastikan fenomena ini sebagai korupsi karena kerakusan, greedy ini. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan, 190 triliun, kalau dikomplitkan kerugian keuangan. Mohon maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya. Kalau sudah bicara political corruption, pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya, maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya
agak memikirkan jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab menurut Jadi ketentuan. Ahok dimunculkan hanya untuk mengalihkan siapa-siapa yang sesungguhnya berbuat korupsi. Ada yang memancing, banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada meyakini itu. Tapi catatan saya tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru, Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab. Ini karena mau menjelang Danantara ya. Mau uang ini jauh lebih besar gitu ya. Harus ada pelindung raksasa juga. Supaya maling-malingnya itu terselamatkan lah, kurang lebih begitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, kalau mau bicara obstrak, ini banyak yang obstrak nih. Apakah Pak Ahok menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui? Karena unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu harus ada unsur kesengajaan. Untuk menyembunyikan, menutupi, ya, tadi kalau melawan, Bung Ferry, kalau saya sampaikan baik langsung atau tidak langsung. Bung Ade meyakini bahwa Pak Ahok tahu banyak karena apa yang kemudian secara komunikasi dianalisis oleh Bung Ade. Apakah itu bukan? Saya tanya balik Bang Mas Iman, saya tanya balik Bang Ade. Kalangan penyidikan. Mana yang lebih tahu banyak, Pak Ahok atau Pak Erick Thohir?